kota-kota Eropa dengan cuaca yang berbeda-beda. Mungkin kendala yang paling ketara tuh suhu kali ya. Perubahan cuaca yang ekstrim. Kayak misalnya kalau misalnya sempet ditonton filmnya ada bagian dimana kita bajunya sama semua gitu. Ada yang pakai boots winter dari memang pas dingin gitu, tapi sampai ke bawah ceritanya sepatu kita semua yang nggak ada, ya itu harus stuck terus sampai bawah sampai ke tempat yang memang panas gitu. Jadi kayak saya memisahkan pasangan saya selain yang dibulikan. Setelah 4 bulan menjadi sorotan publik dengan kehidupan poligaminya, Eyang Subur akhirnya menyerah. Ia menyatakan ketundukan terhadap fatwa MUI yang melarang seorang pria memiliki lebih dari 4 orang istri. Sabtu lalu, Subur secara resmi melepas 4 orang istri mudanya. Mereka adalah Reni Mulyaningsih, Anissa yang merupakan keponakan mantan istri Arya Wiguna, Nita Septiarini yang merupakan mantan istri Septian Dwi Cahyo. Sementara yang seorang lagi sudah dilepas Subur sejak bulan Maret yang lalu. Saya menyadari akan kegilapan saya tentang pernikahan yang lebih dari 4. Semua itu karena ketidaktahuan saya, dan alhamdulillah mulai saat ini saya sudah paham kalau hal ini tidak sesuai. Dengan mengucapkan alhamdulillah, saya memisahkan pasangan saya selain yang dibulikan. Karena ini kewajiban saya sebagai muslim untuk mengikuti ajaran Islam. Keputusan Subur yang akhirnya melepas keempat istri mudanya disambut sukacita oleh Adi Junaidi, ayah Anissa. Ia pun siap menyambut putrinya yang sudah bertahun-tahun tinggal bersama Subur. Pernikahannya tidak tahu, gitu ya. Saya sebagai bapaknya tidak tahu. Kumpul dengan keluarga, balik dengan kaidah yang sebenarnya di Islam sebenarnya, bukan diam di akidah yang salah. Mendingan hidup di kampung daripada di kota kayak begini. Tidak berat. Ya selama ini aku kan nggak ngerti. Ada yang menarik ketika Subur menggelar konferensi pers untuk melepas para istri mudanya. Saat ditanya berapa jumlah anak Subur yang didapat dari keempat istri mudanya, Subur sempat ragu menyebutkan jumlah yang pasti. 4. Keempat ya. Anaknya belum 3. Itu anak. 1. Anak 1. Iya, 3. 3 anak. Iya, itu saya nafkain tuh. Masalahnya kan punya anak. Di sini sudah dijelaskan bahwa yang akan memberikan tempat yang layak. Walau bagaimanapun dihargai secara sosial, mereka ini dipisahkan dalam konteks fatwa. Tapi secara perasaan mereka masih saling memiliki. Kenapa? Mereka punya anak, bagaimana nanti anaknya. Ini kan yang perlu diberikan pemahaman. Bukan kemudian selesai kalau memang udah dipisahkan ya selesai ya sudah. Nah tidak. Bagi Adi Bing Slamet, tindakan Subur melepas 4 orang istrinya ditanggapi secara dingin. Adi bersama rekan-rekannya tetap maju terus untuk menuntut Subur ke jalur hukum. Lo inget nggak waktu kita SMA? perjalanan hayalan itu ya. Mendingan lo ikut gue. Kalau misalnya lo dirampok gimana? Kalau dia pencuri gimana? Dong, makanya masa rampok kayak gitu. Right. Film Laura dan Marsha mengisahkan persahabatan dua gadis beda karakter yang menjelajahi beberapa kota di Eropa. Prisya Nasution dan Adinia Wirasti yang menjadi pemeran utama film ini mengaku sempat mengalami kesulitan saat harus syuting di kota-kota Eropa dengan cuaca yang berbeda-beda. Mungkin kendala yang paling ketara tuh suhu kali ya. Perubahan cuaca yang ekstrim. Kayak misalnya kalau misalnya sempet ditonton filmnya ada bagian dimana kita bajunya sama semua gitu. Ada yang pakai boots winter dari memang pas dingin gitu, tapi sampai ke bawah ceritanya sepatu kita semua yang nggak ada,
ya itu harus stuck terus sampai bawah sampai ke tempat yang memang panas gitu. Jadi kayak gini orang-orang juga udah pada ngeliat ini ngapain sih panas-panas pakai boots winter. Sementara itu, panggung Grand Final X Factor Indonesia menyuguhkan tontonan yang luar biasa. Selain persaingan dua Grand Finalis Fatin dan Novita, panggung Grand Final juga menghadirkan berbagai kejutan. Seperti apa malam puncak X Factor yang dihelat Jumat malam lalu? Benarkah Fatin dan Mika akhirnya resmi menjadi sepasang kekasih setelah hampir 5 bulan tinggal bersama dalam karantina X Factor? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. X Factor Indonesia season pertama sudah usai. Namun kehebohan dari panggung Grand Final belum selesai diperbincangkan. Apa saja kejutan yang terjadi di malam puncak X Factor Indonesia Jumat malam lalu? Panggung Grand Final X Factor Indonesia yang pertama baru saja usai digelar. Namun demikian, hiruk-pikuk dan hingar-bingar X Factor masih tetap menjadi trending topik hingga hari ini. Bukan pertama-tama soal siapa yang menjadi pemenang ajang bergengsi ini. Yang masih melekat kuat dalam benak kita, tentunya pesona kedua grand finalis yang benar-benar tampil memukau. Coba saja simak duet Novita Dewi dan Alex Trudiar. Pasangan kekasih ini bahkan sempat disebut-sebut lebih baik dari pasangan duet Pink dan Netrus yang merupakan penyanyi asli Just Give. Kolaborasi ini memang kita tunggu-tunggu gitu dan akhirnya terjadi di lagu yang pas sekali gitu loh. Senang. Gokil banget rasanya. Terus sedih tadi. Suasana ketegangan yang terbangun dalam kompetisi X Factor tentu akan sangat dirindukan masyarakat Indonesia. Adu argumen ataupun candaria di meja dewan juri tentunya akan sangat dinanti-nantikan. Ya, kebetulan juga kemarin aku sempat baca di mana gitu dibilang yang enaknya tuh ada chemistry antara juri-juri di X Factor yang ngena.